Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan dua informasi penting ya untuk para KPM PKH dan BPNT sebelum pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap yang ke-6 atau alokasi bulan Juni. Nah, informasi yang pertama untuk para KPM PKH perlu diketahui ya, di sini ada aturan PKH tahap yang ketiga di tahun 2022. Nah, yang pertama adalah untuk kategori lansia, maksimal usianya adalah 60 tahun ke atas dan dibatasi hanya satu orang saja. Jadi sehingga untuk lansia tunggal saat ini masih bisa dapat kembali bantuan PKH-nya ya, apabila si KPM berusia 60 tahun ke atas. Nah, kemudian yang kedua, untuk komponen anak sekolah dibatasi maksimal 4 anak dalam satu keluarga. Nah, dan yang perlu diketahui, data siswa harus padan dengan Dukcapil, DTKS, dan EMIS atau Dapodik. Nah, jadi untuk para siswanya harus terdaftar di dalam Dapodik sekolah masing-masing atau di EMIS ya teman-teman. Nah, kemudian untuk misalkan di dalam satu keluarga ada 5 orang anak sekolah, tetap saja yang masuk ke dalam komponen PKH hanya diambil 4 orang saja. Nah, diutamakan adalah hitungan pada jenjang tertinggi ya, mulai dari jenjang SMA. Nah, kemudian yang ketiga, untuk komponen ibu hamil pada tahun 2022 ini belum bisa masuk komponen, karena data di DTKS belum bisa mendeteksi data ibu hamil, karena masih pembenahan sistem ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah acuan data pencairan PKH saat ini adalah DTKS terbaru yang sudah padan, bukan dari hasil pemutakhiran data di EPKH pendamping seperti dulu. Nah, sehingga apabila ada yang tidak online datanya atau tidak padan, maka akan menghambat bantuannya cair ya. Nah, kemudian yang kelima, data KPM saat ini harus sama antara di DTKS dengan data yang ada di bank ataupun di Dukcapil. Nah, sebab jika ada perbedaan salah satu huruf saja, maka itu adalah penyebab tidak bisa cair bantuan PKH maupun BPNT-nya. Nah, misalkan saja di KTP namanya Ma'aruf, kemudian di kartu KKS-nya atau data di banknya Ma'ruf, tidak ada koma di atas. Nah, itu adalah bisa saja ada terjadi kesalahan data ya, sehingga menyebabkan bantuannya tidak cair. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah terkait bantuan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Nah, apakah akan ada pencairan lagi atau tidak ya di tahap atau di bulan Juni 2022 ini? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pemerintah di tahun 2022 ini telah menyalurkan bantuan BLT minyak goreng ya teman-teman, dengan rincian Rp100.000 per bulan. Nah, dan akan disalurkan sekaligus 3 bulan. Jadi totalnya adalah Rp300.000. Nah, bantuan BLT minyak goreng ini dikhususkan untuk para KPM PKH dan BPNT, serta para PKL yang berjualan gorengan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah di bulan Juni ini akan ada lagi BLT minyak goreng atau tidak ya? Nah, jadi jawabannya untuk BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk para KPM PKH maupun BPNT tidak akan cair lagi ya di bulan Juni ini. Nah, karena bantuan BLT minyak goreng itu sebesar Rp300.000 langsung dibagikan secara sekaligus. Jadi untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang sudah mendapatkan BLT minyak gorengnya di bulan Juni ini tidak akan cair lagi ya. Nah, karena sudah termasuk untuk bulan Juni yang Rp300.000 itu. Nah, jadi untuk BLT minyak goreng Rp300.000 itu adalah alokasi bulan April, Mei, dan Juni.
Nah, namun untuk para KPM PKH yang sampai bulan Juni ini belum dapat BLT minyak goreng sebesar Rp300.000, bisa lakukan cek secara berkala ya di ATM KKS merah putihnya. Nah, karena bantuan BLT minyak goreng untuk KPM PKH masuk melalui ATM KKS merah putih secara bertahap. Nah, jadi tiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman penyalurannya. Jadi tidak serentak. Nah, yang pasti pastikan dulu data kalian itu tidak bermasalah ya. Harus masih terdaftar sebagai penerima dan datanya harus padan dengan Dukcapil, kemudian di DTKS dan di bank. Nah, kemudian untuk pencairan BPNT di bulan Juni tahap yang ke-6 ini di tahun 2022, sesuai website dari Kemensos bahwa untuk BPNT di tahun 2022 ini akan disalurkan setiap sebulan sekali. Nah, jadi untuk BPNT untuk alokasi bulan Juni ini kemungkinan akan disalurkan pada bulan Juni ini ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk proses penyalurannya apakah lewat kartu ATM KKS atau kantor pos, dipastikan sepertinya akan lewat KKS ya, akan melibatkan pihak e-warung lagi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita tinggal tunggu saja ya informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena semua kewenangan ada pada Kemensos ya teman-teman. Nah, jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya. Kemudian untuk pencairan PKH tahap yang ketiga, sesuai yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial, untuk pencairan PKH tahap ketiga ada pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, jadi ditunggu saja ya teman-teman. Jadi akan dimulainya pada bulan depan, di bulan Juli tahun 2022. Nah, sementara untuk PKH tahap 1 telah kita ketahui ya, untuk tahap pertama itu penyalurannya dimulai awal bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk tahap yang kedua dimulai pada bulan April, Mei, dan bulan Juni. Kemudian untuk tahap yang ketiga yang sekarang dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, jadi untuk tahap yang ketiga ada pada ketiga bulan tersebut ya, di bulan Juli, Agustus, dan September. Kemudian untuk tahap yang keempat nanti akan dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk pencairan PKH tahap ketiga akan dimulai pada bulan Juli 2022 besok. Nah, jadi untuk para KPM PKH mohon bersabar ya teman-teman, karena saat ini masih memasuki bulan Juni untuk pencairan PKH tahap yang kedua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.